Shalom, salam sejahtera saya ucapkan kepada para sahabat dan saudara pecinta roti sorgawi. Kembali saya mengajak kita untuk meninggalkan segala kesibukan dan memberikan waktu sejenak kepada Tuhan untuk berbicara kepada hati dan hidup kita tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk saya dan para sahabat roti sorgawi lakukan, agar hidup kita dapat menyenangkan Dia. Tema renungan harian roti sorgawi hari ini masih tentang hidup orang Kristen sebagai bait Tuhan. Nats pembacaan terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 16, tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu. Ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Sebab bait Tuhan adalah kudus dan bait Tuhan itu ialah kamu. Firman Tuhan telah jelas memberitahukan kepada saya dan para sahabat roti sorgawi bahwa bait Tuhan itu adalah kudus, dan bait Tuhan yang dimaksudkan adalah bukan lagi bait Tuhan seperti yang dibicarakan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu bait Tuhan yang didirikan oleh Raja Salomo. Tetapi bait Tuhan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah hidup atau tubuh saya dan sahabat roti sorgawi. Dan kalau kita adalah bait Tuhan, maka itu berarti bahwa hati, tubuh dan seluruh hidup kita adalah rumah Tuhan, yang mana Tuhan pasti selalu ingin untuk tinggal di dalam rumahnya tersebut. Karena itu ayat 17 dari pembacaan firman Tuhan di atas mengatakan, bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan dia. Karena bait Tuhan itu harus steril, bersih dan suci atau harus kudus. Dan bait Tuhan itu telah dibersihkan dari segala kekotoran dan dosa oleh Tuhan sendiri melalui putranya yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mengapa firman Tuhan begitu tegas mengatakan, 1 Korintus pasal 6 ayat 19c dan ayat 20. Firman Tuhan berkata, kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dengan apa dan berapa harga bait Tuhan itu dibeli? Firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 19 bahwa sesungguhnya bait Tuhan itu telah ditebus atau dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan keterangan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca di atas, maka benarlah bahwa bait Tuhan bukan lagi berbicara tentang bangunan yang terdiri dari material batu, semen dan tanah. Tetapi kehidupan kita yang berdosa dan juga yang telah ditebus dan disucikan oleh darah Kristus Yesus yang mahal itu. Sehingga Tuhan tidak ingin bait-Nya, yang telah Dia beli itu kembali menjadi kotor, atau dikotori lagi. Sahabat pecinta roti sorgawi yang terkasih, untuk memberikan gambaran implikasi makna bait Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka, pertama bait Tuhan itu adalah berbicara tentang kumpulan orang-orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kedua, bait Tuhan adalah tempat kediaman Tuhan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Nya, diungkapkan dalam kehadiran Roh-Nya. Ketiga, bait Tuhan itu harus dipelihara, karena bait Tuhan sebagai bangunan milik Tuhan tidak boleh dibinasakan atau dihancurkan dengan cara apapun. Bait Tuhan harus dijaga kemurniannya dan keberadaannya sebagai tempat yang menyatakan kebenaran Tuhan. Keempat, bait Tuhan itu kudus. Bait Tuhan sebagai orang percaya dikatakan kudus, karena mereka adalah milik Tuhan, dan Tuhan berdiam atau tinggal di dalam mereka. Perjanjian Baru mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang kudus, umat Tuhan. Semua orang percaya dipandang sebagai orang yang dikuduskan di dalam Kristus. Dalam kaitannya dengan penggunaan istilah bait Tuhan, menurut Morris, ia mengatakan bahwa istilah ini cocok dengan gambaran orang-orang beriman sebagai orang-orang kudus. Paulus tidak pernah berbicara mengenai seorang individu sebagai seorang kudus, ia melihat seluruh kelompok orang percaya sebagai orang kudus. Tidak diragukan lagi bahwa setiap orang percaya terpanggil untuk hidup dalam kekudusan. Panggilan untuk hidup dalam kekudusan berlaku sepanjang masa dalam kehidupan umat Tuhan. Dosa-dosa yang ada dalam jemaat di Korintus pada saat itu juga masih seringkali muncul dalam kumpulan orang-orang Kristen masa kini. Gereja masa kini masih belum luput dari dosa perpecahan, perselisihan, masalah-masalah perkawinan dan percabulan, ketidakadilan dan lain sebagainya. Ini berarti, hidup dalam kekudusan menjadi suatu urgensi yang berlaku bukan saja bagi umat Tuhan zaman dulu, tetapi umat Tuhan masa kini. Kekudusan merupakan hal yang penting, hingga pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini berarti kekudusan bait Tuhan perlu dijaga dan dikembangkan dalam kehidupan orang percaya secara progresif sampai pada akhirnya. Di mana orang-orang percaya berkumpul bersama Tuhan di dalam sorga. J.C. Ryle mengatakan bahwa pengudusan adalah suatu gerakan dalam jiwa kita, pengudusan bertumbuh dan bertambah sepanjang hidup kita di dunia.
Pembenaran memberi kita kuasa untuk masuk ke sorga, pengudusan mempersiapkan kita untuk menikmati hidup di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian roti sorgawi pada hari ini. Kiranya kehidupan rohani kita menikmatinya, dan menjadi kuat dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan, serta segala cobaan dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.